Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Horor, tempat di mana batas antara kenyataan dan ketakutan mulai menghilang. Kenapa jadi begini, Danu? Aku takut mereka kenapa-napa, kata Ayu, suaranya gemetar. Kamu harus tenang, Yu. Kita tidak bisa masuk ke sana sendirian. Satu-satunya cara adalah segera turun ke desa dan minta bantuan warga. Kita harus nemui Bapak Kuncen, orang yang memasang pagar itu. Hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Ayo kita pergi sekarang. Malam itu tidak sepenuhnya gelap. Cahaya rembulan menembus celah dedaunan, memberikan cahaya samar yang cukup bagi Tania untuk melihat sekelilingnya walau sedikit. Baru saja melangkah masuk ke kampung itu, Tania berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Ia berjalan perlahan, matanya terus menatap ke kiri dan ke kanan, berharap segera menemukan sosok Fajar, orang yang paling ia sayangin. Tiba-tiba, tepat di hadapannya, ia melihat sesosok nenek tua berjalan tertatih-tatih dengan membelakanginya. Seluruh tubuh Tania seketika gemetar hebat. Ini manusia atau makhluk lain? Ya Allah, lindungin aku. Batinnya berdoa. Dengan sisa keberanian yang ada, ia memberanikan diri menyapa sosok yang berjalan perlahan di hadapannya itu. Permisi, Nek. Maaf mengganggu. Nenek lihat gak ada pemuda yang masuk ke sini sendirian? Aku lagi nyari dia, Nek. Tanyanya dengan suara yang masih bergetar. Jangan kau cari, nanti kalian pasti akan bertemu juga, sebab setiap manusia yang masuk ke sini akan tetap tinggal di sini selamanya. Ujar nenek itu pelan, serak, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Tania. Sosoknya terus berjalan menjauh perlahan. Tania terdiam terpaku. Ia hendak bertanya sekali lagi, tapi sosok nenek itu sudah hilang entah kemana. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh banget. Batinnya merinding. Apa maksud nenek tadi sebenarnya? Duh, Fajar, lu kemana sih? Tolong ketemuin gue sekarang juga. Lu bikin gue takut banget kayak gini tahu. Cemasnya sambil menahan tangis. Ia pun kembali melangkah, berjalan seolah sedang mengendap-endap seperti orang yang takut tertangkap. Tak lama kemudian, Tania melihat anak-anak yang sedang asyik bermain kelereng, serta kelompok wanita yang sedang menyisik kutu di kepala temannya. Ia juga melihat wanita parubaya yang sedang menyapu halaman, pemandangan yang persis sama dengan apa yang tadi dilihat Danu. Gila banget. Ini kan tengah malam, tapi mereka santai aja kayak siang bolong. Bener-bener gak masuk akal sih, pikir Tania makin bingung. Saat kepalanya penuh dengan ribuan pertanyaan yang tak terjawab, tiba-tiba matanya menangkap sosok seorang anak kecil yang sedang mengunyah daging kelinci mentah. Mulutnya penuh dengan darah segar. Tania terpaku menatapnya tak berkedip. Perlahan, anak itu berhenti mengunyah, lalu menoleh tepat ke arahnya. Matanya melotot lebar, lidahnya menjulur keluar, giginya terlihat tajam dan berantakan. Rambutnya kusut, masai tak teratur. Perlahan Tania mundur, selangkah demi selangkah. Tania berteriak sekuat tenaga, lalu lari pontang-panting tak tahu arah. Sesaat ia berhenti dan menoleh ke belakang, takut anak itu mengejarnya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali memutar badan, sosok nenek yang tadi berdiri tepat di hadapannya lagi. Nek, tunggu Nek, seru Tania sambil berusaha mendekat. Si nenek pun berhenti. Belum sempat Tania bicara, sosok itu perlahan berbalik menghadapnya. Darah Tania seketika terasa membeku.
Mata nenek itu merah menyala, wajahnya rusak tak wajar. Nenek itu pun tertawa dengan suara serak berderit, perlahan mendekat ke arahnya. Tania hanya bisa menjerit ketakutan, memejamkan mata rapat-rapat sambil merapatkan kedua tangannya di dada. "Jangan sakitin aku, Nek. Aku gak bermaksud jahat sama sekali," pinta Tania sambil memohon dengan suara bergetar. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundak Tania. "Ah!" Tania menjerit kaget. "Tenang, ini gue, Tan. Gue Fajar." Mendengar suara yang sangat ia kenal. Saat Tania memberanikan diri membuka matanya, benar saja Fajar berdiri tepat di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Tania langsung memeluknya erat. "Syukurlah lu udah di sini." "Iya, gue di sini. Tapi ngapain lo masuk ke sini? Tempat ini benar-benar angker banget," tanya Fajar dengan nada cemas. "Gue nyusul lo lah. Gue takut banget kalau ada apa-apa sama lo. Lagian kenapa lo malah masuk ke tempat yang kayak gini sih?" balas Tania sambil masih bergetar. "Gue juga gak tahu, Tania. Awalnya gue kayak mimpi aja. Pas sadar, gue udah ada di sini. Gak ngerti sama sekali gimana caranya gue bisa nyampe ke sini. Maafin gue ya bikin lo takut," jawab Fajar penuh penyesalan. Udah, nanti kita omongin di luar aja. Yang penting sekarang kita harus cepet-cepet keluar dari sini. Tempat ini benar-benar bukan tempat orang yang biasa," kata Tania memutuskan percakapan. Ayo. Fajar langsung menggenggam tangan Tania erat. Lalu mereka berdua berjalan beriringan mencari jalan keluar dari kampung yang tak kasat mata itu. Namun saat itu, Tania tiba-tiba merasa lupa sama sekali dari arah mana dia masuk tadi. "Terus kita harus kemana, Tania? Gue masuk ke sini aja gak sadar sama sekali. Mungkin lo lebih ingat jalannya," tanya Fajar cemas. "Aduh, kenapa gue lupa ya?" jawab Tania panik. Mereka pun berhenti sejenak, bingung menatap sekeliling. "Mau kemana kalian berdua?" Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang bertanya dari belakang. Serentak Fajar dan Tania menoleh, dan darah mereka seketika terasa membeku. Di hadapan mereka berdiri sosok kakek tua, lehernya nyaris putus dan wajahnya hancur tak wajar. Fajar dan Tania berteriak bersamaan ketakutan. "Siapa Anda?" tanya Fajar dengan tubuh gemetar hebat. Sementara Tania langsung bersembunyi di belakang punggung Fajar. Rasa takutnya meluap tak terkira. "Gak perlu kalian tahu siapa aku. Yang harus kalian tahu, kalian gak akan pernah bisa keluar dari tempat ini selamanya. Kalian sudah jadi bagian dari warga di sini sekarang," ujar si kakek dengan suara serak yang mengerikan. "Ayo Tania, kita lari sekarang." Fajar langsung menarik tangan Tania. Mereka berlari sekuat tenaga menjauhi sosok kakek yang mengerikan itu. Mereka terus berjalan, terus berlari, tapi anehnya, seberapa jauh pun mereka melangkah, rasanya mereka tak pernah beranjak dari tempat yang sama. Gue capek banget. Fajar, kita istirahat sebentar aja ya." Tania berhenti terengah-engah. Napasnya naik turun tak teratur. "Kita terjebak di sini, Tania. Kita gak bakal bisa keluar. Padahal dari luar tadi, tempat ini gak kelihatan luas banget. Bahkan kita bisa lihat pagar pembatasnya. Tapi sekarang rasanya tempat ini kayak gak ada ujungnya sama sekali. Gila banget," ucap Fajar bingung sekaligus takut. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terlihat banyak sosok yang mulai keluar dari rumah-rumah di sekeliling. Semuanya berjalan perlahan mendekati Fajar dan Tania. Ada sosok tanpa kepala,
wajah yang hancur tak berbentuk, hingga anak-anak yang tadi bermain kelereng kini berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya seram dan tak wajar. Semua mata mereka melotot lebar, menatap tajam tepat ke arah Fajar dan Tania berdua. Gue takut banget, Fajar. Tenang, pegang tangan gue erat-erat, kita gak akan pisah. Lawan rasa takutnya dan bacalah doa yang kamu hafal. Ucap Fajar berusaha tegar, menenangkan sekaligus menguatkan. Sementara itu, Danu dan Ayu yang baru saja tiba di rumah Pak Kepala Desa. Permisi, Pak. Permisi. Danu mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Iya, sebentar. Terdengar jawaban dari dalam. Pintu pun terbuka dan Pak Kades tertegun melihat mereka berdua. Kalian? Dari mana datangnya? Pak, tolong kami. Temanku terjebak di sana. Danu langsung memohon tanpa bertele-tele lagi. Maksudnya apa? Kenapa teman kalian bisa sampai ke sana? Tanya Pak Kades dengan wajah penuh keheranan sekaligus waspada. Dua teman kami masuk ke area hutan yang dipagarin itu, Pak. Jawab Danu. Aduh, bukannya sudah saya peringatkan berkali-kali, jangan sekali-sekali melangkah masuk ke sana. Seru Pak Kades cemas sekaligus kecewa. Kami juga nggak tahu, Pak. Sepertinya ada sesuatu yang memanggil dan menuntun mereka masuk ke sana. Jelas Danu. Kalau begitu, satu-satunya jalan adalah kalian harus menemui kuncen gunung ini, kata Pak Kades memberi petunjuk. Di mana beliau tinggal, Pak? Tanya Danu segera. Di ujung desa ini, ada sebuah rumah sendirian di tengah sawah, persis di jalur pendakian yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya. Jelas Pak Kades panjang lebar. Baik, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Kami akan segera ke sana, ucap Danu. Semoga kalian bisa berhasil membawa mereka kembali dengan selamat ya, pesan terakhir Pak Kades. Danu dan Ayu pun segera bergegas pergi. Setelah mencari-cari dengan tergesa-gesa, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksud. Sepi banget ya, gumam Ayu pelan. Jelas aja sepi, ini kan jam 3 pagi, belum ada orang yang bangun, jawab Danu. Itu kayaknya rumah kuncen yang dimaksud. Ayo yuk, cepat, tunjuk Danu ke sebuah rumah yang berdiri sendirian. Sesampainya di depan pintu, Danu mengetuk pelan. Setelah beberapa saat menunggu, pintu pun terbuka perlahan. Dan tampak seorang kakek tua berdiri di sana. Siapa kalian? Sapa kakek itu dengan suara serak. Maaf Pak, apa benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Danu. Iya benar, saya sendiri, jawab kakek itu yang ternyata adalah Ki Surya. Kami pendaki gunung Ki. Rencananya kami mau berkemah di puncak, tapi kami mengalami masalah besar dan mohon bantuan Bapak, kata Danu langsung pada intinya. Masuk dulu, mari kita bicara di dalam saja, ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Bantuan apa yang sebenarnya kalian butuhkan? Tanya Ki Surya kembali. Dua teman kami masuk ke kawasan hutan yang dipagarin itu Ki, tolong kami ya Ki, ucap Danu memohon. Apa? Ki Surya terbelalak kaget mendengarnya. Kalian benar-benar ceroboh. Bukankah kalian sudah mendengar peringatan dari warga desa sebelum ke sana? Kami sudah menemui Pak Kades Ki. Beliau sudah memperingatkan kami agar tidak masuk ke sana. Tapi entah bagaimana, teman kami seolah ditarik paksa masuk ke tempat itu tanpa sadar. Jelas Danu. Ki Surya terdiam sejenak, merenung dalam. Hanya ada satu cara untuk menolong mereka, tapi itu sangat sulit dilakukan. Jika gagal,
teman kalian akan terjebak di sana selamanya, ucap Ki Surya dengan nada berat. Apa caranya Ki? Tolong beritahu kami, tanya Danu segera. Tunggu sebentar. Ki Surya masuk ke kamar, lalu kembali membawa sebuah benda. Kalian harus membawa seekor kambing sebagai persembahan, dan kalian semua harus memakai kalung ini, kata Ki Surya sambil menyodorkan kalung itu kepada mereka. Tapi ingat, waktu kalian sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah naik dan kalian belum berhasil melakukannya, maka teman kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sana, tegas Ki Surya. Segeralah kalian berangkat sebelum terlambat, tambahnya lagi. Siap Ki, kami akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Ki. Izin pamit dulu, jawab Danu sambil menunduk hormat. Semoga kalian diberi keselamatan dan berhasil, jawab Ki Surya. Danu dan Ayu pun segera menyusuri desa mencari kandang kambing. Danu terus melirik jam tangannya sambil berjalan gelisah ke sana kemari. Kita bakal berhasil nyelamatin mereka nggak ya? Tanya Ayu cemas. Gue juga nggak tahu Yu. Ini udah hampir jam 5 pagi, tapi kita belum dapat kambingnya juga, jawab Danu mulai panik. Danu, itu kayaknya kandang kambing deh. Tunjuk Ayu ke sebuah kandang di halaman rumah warga. Iya yuk, ayo kita coba ke sana, jawab Danu segera. Setelah yakin benar itu kandang kambing, mereka pun menghampiri rumah pemiliknya. Permisi, seru Danu sambil mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Kalian yang tadi siang lewat ya? Ada apa datang pagi-pagi ke sini? Tanya seorang bapak parubaya yang ternyata mereka temui sebelumnya. Oh iya Mang, benar kami, jawab Danu. Mang, kami mohon tolong banget. Teman kami tidak sengaja masuk ke kawasan hutan yang dipagarin itu, dan sekarang mereka terjebak tak bisa keluar. Kami sudah menemui Ki Surya, katanya satu-satunya cara adalah membawa kambing sebagai persembahan, jelas Danu dengan tergesa-gesa. Apa? Kok bisa sampai ke sana? Bukankah sudah sering kami ingatkan jangan pernah mendekat? Sangat bahaya, seru bapak itu kaget sekaligus cemas. Iya Mang, kami memang ceroboh banget. Panjang ceritanya. Kami mohon maaf buru-buru begini. Tolong banget bantu kami butuh kambing itu, pinta Danu memohon. Itu kambingnya milik bapak kan? Tanya Danu sambil menunjuk kandang di belakangnya. Sebenarnya itu kambing terakhir yang saya punya, jawab bapak itu ragu. Tenang aja Mang, saya akan bayar 3 kali lipat harganya. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades nanti. Mobil saya ada di sana. Saya akan langsung bayar begitu teman kami selamat. Bagaimana Mang? Tawar Danu. Ya sudah, bawa aja. Semoga usaha kamu berhasil ya, jawab bapak itu. Terima kasih banyak ya Mang. Maaf sekali kami merepotkan pagi-pagi begini, ucap Danu lega. Sama-sama, silakan dibawa kambingnya, izin bapak itu. Akhirnya mereka mengeluarkan kambing itu dari kandangnya, lalu bergegas secepat mungkin kembali menuju hutan terlarang itu. Perjalanan yang jauh dan rasa lelah yang menyelimuti tak mampu meredam tekad mereka untuk menyelamatkan Tania dan Fajar. Aduh Yu, udah hampir jam 6 pagi dan kita belum sampai. Ayo cepat Yu, seru Danu tergesa-gesa. Mereka terus berlari sambil menuntun kambing itu. Ayu benar-benar merasa kelelahan luar biasa. Harus mendaki tanjakan terus-menerus tanpa berhenti. Gue capek banget Dan, gue rasanya gak kuat lagi, keluh Ayu napasnya tersenggal. Ayo bertahan lagi, kasihan Tania sama Fajar di sana. Kita harus selamatin mereka. Mereka teman kita yang paling baik. Semangat Danu menguatkan.
Iya Dan, gue tahu. Tapi tenaga gue rasanya udah habis semuanya. Jawab Ayu sambil berhenti sejenak terengah-engah. Ya udah, kamu jalan pelan-pelan aja ya. Ikutin gue dari belakang. Biar gue yang jalan agak cepetan duluan. Nanti kalau udah sampai di sana, kamu tunggu di tenda dan kumpuli semua barang kita ya. Biar gue sendiri aja yang masuk ke sana. Doakan aja gue bisa pulang bawa mereka dengan selamat, ucap Danu tegas. Ya udah nggak apa-apa, kamu aja duluan. Nanti aku tunggu di tenda, jawab Ayu lemah. Jaga diri kamu baik-baik ya, pesan Danu. Iya, semoga kamu berhasil selamatin mereka ya, balas Ayu penuh harap. Danu pun melanjutkan perjalanannya sendirian, meninggalkan Ayu yang berjalan pelan karena kelelahan yang luar biasa. Tepat pukul 6 pagi, Danu akhirnya tiba di depan pagar hutan itu. Tanpa membuang waktu, ia mengalungkan kalung pemberian Ki Surya ke leher kambing, lalu menuntunnya masuk melewati celah pagar. Kambing itu pun berjalan masuk ke dalam kawasan terlarang itu. Dengan hati yang berdebar dan penuh cemas, Danu menunggu di luar pagar sambil memandangi ke dalam. Dan sungguh ajaib, di dalam sana terlihat Fajar sedang memeluk Tania yang pingsan ketakutan. Mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Tubuh Fajar gemetar hebat, rasa takut melumpuhkannya. Namun ia tak bisa lari meninggalkan Tania yang sudah tak sadarkan diri karena teror itu. Di sana juga terlihat sosok wanita yang mengerikan. Lidahnya menjulur panjang, matanya hampir copot, rambutnya kusut masai, dan wajahnya rusak parah. Sosok itu melangkah mendekati Fajar sambil tertawa menderit mengerikan. Kalian akan mati perlahan-lahan. Jasad kalian akan membusuk di sini dan jiwa kalian akan menemani kami selamanya. Ujar sosok itu dengan suara tak jelas, diselingi tawa yang mengerikan. Fajar tak mampu berkata apa-apa. Rasa takut yang luar biasa seakan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba muncul sosok kakek yang lehernya nyaris putus dan wajahnya hancur. Ia menghampiri Fajar sambil menyodorkan selembar daun yang berisi cairan merah segar. Minumlah, perintah si kakek. Gak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami, jerit Fajar menolak sekuat tenaga. Si kakek pun tertawa lebar, memecah kesunyian yang mencekam. Tangkap dia, paksa dia minum ini, perintahnya. Seketika puluhan makhluk itu pun bergerak mendekat, semakin merapat ke arah mereka. Fajar berteriak histeris ketakutan. Berhenti kalian! Tiba-tiba terdengar suara lantang membentak dari arah belakang kerumunan makhluk itu. Semua makhluk itu menoleh serentak. Begitu juga Fajar. Dan yang mereka lihat adalah sesosok makhluk berbadan manusia namun berkepala kambing. Jangan ganggu mereka berdua. Mereka adalah teman saya. Biarkan mereka pergi keluar dari sini. Saya akan menggantikan posisi mereka dengan kambing yang dibawa, ujar sosok itu dengan tegas. Seketika suasana hening. Tak lama kemudian, semua makhluk mengerikan itu bergerak mendekati sosok berkepala kambing tersebut. Kalian pergi duluan. Saya akan menyusul setelah mereka berdua benar-benar aman keluar. Saya berjanji, kata sosok itu kembali. Dalam sekejap mata, seluruh makhluk itu lenyap tak berbekas. Lalu sosok berkepala kambing itu menghampiri Fajar. Jangan takut, saya di sini untuk menolong kalian, ucapnya lembut. Siapa kau sebenarnya? Tanya Fajar masih ragu.
Aku datang karena temanmu yang meminta pertolongan, jawab sosok itu singkat. Seketika Fajar teringat pada Danu dan Ayu. Ia menepuk-nepuk pelan pipi Tania yang masih pingsan. Bangun, Tania bangun. Beberapa kali ditepuk, akhirnya Tania tersadar. Namun seketika ia kembali berteriak histeris saat melihat sosok berkepala kambing itu. Wah! Jauhkan dia, gue takut. Tenang Tania, makhluk ini gak jahat. Katanya dia dikirim teman kita. Pasti Danu sama Ayu yang cari cara nolong kita. Ayo kita pergi sekarang juga. Fajar segera menolong Tania berdiri. Ikut aku akan antar kalian sampai ke pintu pagar. Ajak sosok itu. Fajar dan Tania pun berjalan mengikutinya. Di tengah perjalanan, Fajar memberanikan diri bertanya, "Maaf, boleh aku tahu sebenarnya ini tempat apa?" Ini tempat persembahan, tempat di mana orang-orang berjanji pada makhluk gaib demi kekayaan cepat, menyerahkan persembahan mereka di sini, jawab sosok itu dengan tenang. Kalian bisa selamat karena kalian tidak terikat janji apapun. Tapi ingat, jika kalian belum keluar sebelum matahari terbit sepenuhnya, kalian akan terjebak di sini selamanya. Pesannya lagi. Terus sebenarnya kau siapa? Tanya Fajar kembali. Aku adalah makhluk yang selalu mendampingi Ki Surya, penjaga gunung ini. Jawab sosok itu tenang. Begitu rupanya, gumam Fajar paham. Tak lama kemudian, mereka tiba di batas pagar. Benar saja, di sana sudah terlihat celah pintu pagar yang menjadi jalan keluar. Keluar sekarang, teman kalian sudah menunggu di sana. Tapi sebelum pergi, tolong lepaskan kalung ini dari leherku dan kembalikan kepada pemiliknya, pesan makhluk itu. Baik, terima kasih banyak sudah menolong kami, ucap Fajar tulus. Fajar pun melepas kalung itu. Saat kalung terlepas, Fajar dan Tania terbelalak kaget. Seketika sosok itu berubah wujud menjadi seekor kambing utuh. Mereka berdua pun segera berlari keluar, meninggalkan kambing itu di tempatnya. Danu yang sedari tadi menunggu dengan gelisah di bawah pohon, seketika terlonjak kaget melihat mereka muncul. Fajar, Tania, kalian selamat, alhamdulillah, seru Danu tak percaya. Makasih banyak ya Dan. Oh iya, Ayu di mana? Tanya Fajar segera. Mungkin dia udah di tenda. Tadi aku suruh dia jalan pelan duluan, karena waktunya makin mepet dan aku harus cepat nolong kalian, jawab Danu. Makasih ya Dan, lo emang sahabat sejati gue. Gak akan pernah gue lupa atas jasa lo. Sama-sama, itu emang udah kewajiban kita sebagai teman, jawab Danu haru. Ya udah yuk kita jemput Ayu. Gak enak ninggalin dia sendirian, ajak Tania. Mereka pun berjalan menuju tenda. Dan benar saja Ayu sudah menunggu di sana dengan cemas. Fajar, Tania, alhamdulillah kalian selamat, seru Ayu menangis bahagia. Iya Ayu, makasih banyak ya, ini semua berkat kalian berdua. Kalian memang sahabat terbaik yang pernah kami miliki. Tania pun memeluk Ayu erat. Barang-barangnya udah aku rapin semua. Sebaiknya kita segera turun ke desa selagi masih pagi, ajak Ayu. Mereka pun berjalan turun meninggalkan lokasi pendakian menuju desa. Oh iya Dan, hampir lupa. Tadi di dalam sana aku ditolong sosok berkepala kambing. Dan dia menyuruh aku melepas kalung ini. Katanya harus dikembalikan pada pemiliknya. Fajar mengeluarkan kalung itu dari saku. Ya ampun, itu kan kalung yang diberikan Ki Surya tadi, seru Danu. Ayu pun menatapnya tak percaya. Benar kan? Nanti kita kembalikan aja langsung ke Ki Surya. Kalian sendiri bagaimana ceritanya di dalam sana? Tanya Ayu penasaran. Ceritanya panjang banget yuk. Nanti kita ceritain semuanya deh pas sampai di mobil aja, jawab Fajar singkat. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Pak Kades.
Terlihat Pak Kades sedang berbincang dengan bapak petani pemilik kambing tadi. "Alhamdulillah kalian semua selamat," sapa Pak Kades lega menyambut mereka. "Iya Pak, Alhamdulillah. Akhirnya kami bisa kembali lagi dengan selamat," jawab Danu. "Oh iya Pak, tunggu sebentar ya, uangnya ada di dalam mobil." Danu segera mengambil uang lalu memberikannya kepada bapak petani pemilik kambing sesuai janjinya. "Terima kasih banyak ya Pak bantuannya tadi." "Sama-sama Den, syukurlah semuanya baik-baik aja," jawab bapak petani itu. Saat mereka beristirahat sejenak, Danu berbicara pada Fajar. "Fajar, temenin gue antar kalung ini ke rumah Ki Surya ya. Biar Tania sama Ayu istirahat dulu di sini." "Siap, ayo." Fajar langsung mengangguk setuju. Mereka pun pamit untuk mengembalikan kalung itu kepada Ki Surya. Sesampainya di rumah Ki Surya, Danu dan Fajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sekaligus memberikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, mereka kembali lagi ke rumah Pak Kades, tempat Tania dan Ayu menunggu. Setelah berpamitan kepada Pak Kades dan bapak petani itu, mereka pun kembali pulang ke Jakarta, membawa pengalaman yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Nah, itulah cerita tentang pengalaman dari Danu dan teman-temannya. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa kita jangan pernah sembarangan melanggar larangan yang ada di suatu tempat, entah itu dengan alasan apapun. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan teman sendiri saat sedang dalam kesulitan. Karena persahabatan yang tulus, rasa saling percaya dan doa bersama, itulah yang akhirnya menyelamatkan mereka semua. Ingat ya, dimanapun kita berada, selalu hargai tempat itu dan selalu berhati-hati. Karena kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik tempat yang kita kira biasa saja. Kalau kalian pernah mengalami hal serupa atau punya cerita mistis sendiri, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita seram lainnya. Sampai jumpa di suara horor berikutnya.